Hai sobat, selamat datang kembali. Hari ini saya akan membahas tentang dapur minimalis. Di video ini juga akan membagikan tips bagaimana mengolah dapur kecil agar tampil maksimal, bersih, dan sehat. Oh iya, sebagai informasi tambahan, luas dapur ini lebih kurang adalah 7 meter persegi dengan lebar 2,3 meter dan panjang 3 meter. Baiklah, mari kita mulai. Langkah pertama adalah membuat skenario tampilan dapur dengan visualisasi 3 dimensi. Tentu saja yang sesuai dengan kondisi awal dapur. Dapur ini tidak dirombak secara total. Beberapa bagian tetap dipertahankan, baik letak, bentuk, maupun fungsinya. Seperti meja beton, letak kulkas, dan area bawah sink tetap dipertahankan seperti kondisi awal. Sedangkan bagian yang dihilangkan atau diganti adalah lemari kaca. Langkah selanjutnya adalah meletakkan dan menambahkan kabinet untuk dapur. Setelah lemari kaca dihilangkan, otomatis seluruh perkakas dan peralatan yang awalnya ada di dalam lemari kaca harus bisa ditampung dan ditata di kabinet baru. Tidak hanya itu, kabinet baru juga akan menampung fungsi-fungsi baru lainnya. Di antaranya adalah sebagai tempat penyimpanan beberapa jenis makanan dan juga tempat penyimpanan untuk keperluan kebersihan seperti sabun cuci. Bagian pertama adalah kabinet di bawah meja beton. Kabinet di bawah meja beton ini difungsikan untuk tempat menyimpan bahan makanan dan sabun-sabun cuci. Di bagian pertama kabinet di bawah meja beton terdiri dari 2 buah laci. Laci atas bisa digunakan untuk tempat celemek, serbet-serbet, atau lap pembersih lainnya. Sedangkan laci bawah bisa digunakan sebagai tempat menyimpan persediaan sabun cuci piring atau beberapa cairan sabun dalam kemasan lainnya. Selanjutnya, laci di sebelahnya digunakan untuk bumbu-bumbu masakan dalam kemasan kecil yang bersifat kering, misalnya merica bubuk dan bumbu-bumbu kaldu. Juga bisa untuk tempat persediaan saset-saset minuman seperti kopi, susu, dan teh. Sedangkan laci di bawahnya bisa untuk tempat menyimpan minyak goreng. Juga bisa untuk menyimpan umbi-umbian seperti kentang, kunyit, lengkuas, ataupun untuk tempat bawang merah dan bawang putih.
Bagian terakhir dari kabinet di bawah meja beton ini tentu saja tempat tabung gas. Bagian ini memiliki alas yang dilengkapi rel dan roda, sehingga alas tetap akan mudah didorong dan ditarik walaupun dibebani berat tabung gas. Selanjutnya adalah kabinet baru, yang fungsi utamanya untuk tempat perkakas dan peralatan dapur. Kabinet ini menggantikan fungsi dari lemari kaca sebelumnya. Terdiri dari dua bagian, yaitu kabinet atas dan kabinet bawah. Dimulai dari kabinet bawah. Bagian pertama dari kabinet bawah adalah tempat untuk menyimpan peralatan masak yang ada pegangannya, misalnya wajan penggorengan dan panci-panci. Dilengkapi dengan lengan rel, wajan-wajan dan panci-panci bisa digantung pada hanger yang sudah disediakan, sehingga memudahkan saat akan mengambil dan memakainya. Selanjutnya adalah kabinet laci. Laci paling atas bisa untuk tempat alat-alat makan, seperti sendok, garpu, sumpit, dan juga pisau. Kemudian laci tengah. Bagian ini dilengkapi dengan toples-toples yang bisa digunakan untuk gula, garam, atau untuk menaruh bahan makanan yang sering digunakan lainnya. Sedangkan laci paling bawah dikhususkan untuk tempat penyimpanan beras. Beralih ke sebelahnya, bagian ini memiliki laci kembar yang dilengkapi dengan rak, di mana fungsi dari rak-rak ini adalah untuk tempat piring-piring dan gelas-gelas yang sering digunakan. Bisa juga untuk meletakkan wadah-wadah bekal makanan atau wadah bekal minuman. Sama seperti sebelumnya, bagian ini juga memiliki laci yang dilengkapi dengan rak. Namun, fungsi rak di sini adalah untuk tempat baskom-baskom plastik. Bagian terakhir dari kabinet bawah ini adalah tempat untuk menyimpan panci-panci kuping, seperti panci sayur atau beberapa panci sejenisnya. Kabinet bawah sudah, saatnya berlanjut ke kabinet atas. Kabinet atas lebih banyak digunakan untuk menyimpan peralatan makan, yaitu piring dan gelas, yang hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Tempat yang disediakan pun cukup luas, yaitu 2 full lemari yang lengkap dengan rak piring dan rak gelas.
sehingga seluruh piring dan gelas yang awalnya tersimpan di lemari kaca semua dapat diletakkan di sini. Bagian terakhir dari kabinet atas ini adalah ruang ekstra yang bisa digunakan untuk tempat menyimpan makanan ringan jajanan buah hati, misalnya snack-snack dan kue kering dalam kemasan. Bagaimana? Cukup mudah dan menyenangkan ya, mengolah dapur kecil agar tampil maksimal. Oh ya sobat, bagikan video ini ya, jika menurut kamu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.